Kasnya saya bilang begitu. Allah yang ngelihat, kasih ini Ari, saya bilang. Ama Allah yang terbaik supaya Allah memberikan yang terbaik. Keluar dari ruangan nih orang nyamperin saya. Apa dia bilang? Ustaz, saya udah kosongin dompet tuh. Doain ya Ustaz supaya saya punya anak. Udah 9 tahun saya sama istri belum punya anak. Kalau nggak salah saya bilang saat itu, "Kagak mau." "Oh, nggak mau Ustaz." "Iya kan ente baru ngosongin ini dompet. Yang di rumah mah belum." Takutnya kurang gitu. Ya, takutnya kurang. Ibu, nih liatin tangan saya. Liatin Pak, ini kotak nih. Tengahnya ada boneka. Kita megang palu nih. Kita pukul nih tengahnya nih. Begitu kita pukul tengahnya nih boneka, alat pukurnya naik, bandulnya naik nih. Ada ya mainan kayak begini ya. Kalau kita tambahin lagi nih pukulannya, nih pukulan mendekati target. Ya, betul ya. Tapi kalau kita dengan kekuatan penuh nih kita hantam nih tengahnya nih. Ini naiknya begini nih. Ini nih yang disebut dengan lancanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalau lagi punya masalah dan keinginan, tos-tosan begitu sama Allah dah. Iya, punya kontrakan 2 pintu belah, tak gitu. Sebelah buang dah buat Allah. Punya tanah tinggal 1000-1000-nya, suami sakit jantung, dijagain juga pasti dijual. Buat operasi daripada dijual buat operasi, sekarang kita serahin sama Allah. Urusan apa bagaimana aja dah begitu. Begitu kita berani berbuat ini, Allah turunin tuh yang disebut dengan lancanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Terus saya bilang sama dia, saya datang ke Medan tuh malam Sabtu. Hari Sabtu pagi saya pulang dari Medan. Saya bicara sama dia, "Pak, saban Minggu pagi di pondok saya ada pengajian. Nanti datang deh." Saya bilang begitu nih sama nih orang. Kita terusin lagi nih ngajinya di sono. Teman-teman asatis nih di pondok tahu, orang itu kemudian minggunya langsung ada di sini. Hari Minggu dia langsung ada di sini tuh. Jadi rupanya secepat kilat itulah dia datang. Kaget juga ketika melihat dia ada di sini. Jadi saya ngomong Sabtu pulang, Minggunya ada di Jakarta. Apa dia bilang? "Ustaz, saya udah tambahin tuh sedekahnya. Ustaz doain saya ya." Dia datang sama ibunya Kang Ari. Datang sama ibunya, sama istrinya, kalau nggak salah sama adiknya. Itu kejadian kurang lebih kalau tidak salah itu bulan Januari 2006. Bulan April tanggal 29 2006 jam 20:22. Tuh orang yang tadi datang ke pondok kita ini SMS kepada saya. Kalau saya yang bacain kagak lucu, takut disangkanya bohong. Ngaji Doni aja yang bacain. Saya ingat persis, ini di tiang ini nih dia ngomong, di tiang itu tuh. Dia bicara, ada ibunya, ada dia, ada adiknya. Dia bilang begini, "Ustadz nih ada sisa nih. Kalau nggak salah waktu itu sisanya sekian juta gitu. Ini sisanya saya sedekahin dah buat pondok ini. Ustadz doain supaya saya punya anak." Nih hasilnya. Alhamdulillah istri saya hamil sudah menunggu 9 tahun. Ini kuasa Allah karena kita bersedekah. Terima kasih Ustadz. Mengenai saya dengan mukjizat sedekah, mohon doanya. Ini SMS dia ketika saya waktu itu ada di Bangka Belitung. Ketika dia SMS ini, saya mau ngingat dia tuh. Nangis saya, netes air mata saya, subhanallah. Saya ngerasa gitu loh. 9 tahun nungguin anak, subhanallah. Alhamdulillah, istri saya hamil setelah menunggu 9 tahun. Ini kekuasaan Allah karena kita yang bersedekah. Terima kasih Ustadz telah mengenalkan saya dengan mukjizat sedekah. Begitulah isi dari SMS ini. Mohon doanya dari Haji Indra, Medan. Ini ada nomor teleponnya nih. Nanti orangnya saya undang kemari dah kapan-kapan. Biar telak begitu. Ini janjinya Allah. Benar. Kalau dia bisa, kita pasti bisa. Betul gak? Di tempat yang lain ada testimoni tentang jodoh. Nih denger nih yang pada belum kawin. Pasang kupingnya. Buka matanya begitu. Yang mau kawin lagi jangan dong Ustaz lah. Ya. Datang nih perempuan, umurnya 37 tahun. Si perempuan ngomong begini, "Ustaz, cari jodoh susah ya." Makanya dicari jodoh mah, dibeli. Diketawa nih. Beli di mana Ustaz? Emang ada yang jualan jodoh? Ada. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Dawu mardakum bisadaqah kata Rasulullah. Beli tuh penyakit dengan sedekah, termasuk penyakit kesepian. Nih jomblo. Insyaallah Ustaz saya akan sedekah. Iya, pulang dah. Insyaallah dapat jodoh insyaallah. Dia pulang ibu, dia mampir ke masjid di komplek dia. Dia tanya tuh, lihat. Kalau orang udah tahu tentang ilmu sedekah, maka dia yang mencari. Kalau kita didatengin aja, kita lari. Ini orang nyamperin. Apa dia bilang sama takmir masjid? "Pak takmir, saya pengen sedekah nih di sini. Nih masjid butuh apa yang saya bisa sedekah di sini?"
Kata nih masjid, kebenaran neng, kami lagi melelang lantai, 1 meternya 150.000 rupiah. Oh, dia buka dompetnya tuh. Sama kayak kita, awalnya cuma pego tuh dia cabut. Gue beli semeter aja dah. Nih, begitu kasih dia ingat pesan kita nih. Kata si Ustadz kudu pol. Iya deh, dia cabut nih 4,5-nya lagi. Jadi 600.000 tuh dia sedekah. 600.000 dapat berapa meter tuh? 4. Pak Takmir, doain nih supaya saya punya hajat kekabul. Kata si Takmir, emang hajatnya apaan nih? Ada dah. Rahasia gitu. Lihat, kalau kita bawa tuh rahasia tuh jadi doa sama Allah. Jangan diomongin kemana-mana sedekah. Kalau diomongin jadi tidak ikhlas. Tapi kalau kita tahan, kita ngadu sama Allah dalam hati kita, dalam sejadah kita, itu namanya doa sama Allah. 37 tahun, nih orang kagak dapat jodoh. Begitu dia kemudian sedekah 4 meter, ya Rob, ada 4 orang yang datang ngelamar dia itu. Sampai bingung tuh dia. Milih yang mana? Dulu saya tuh buka konselingan sama teman-teman majelis syifa tuh. Kita keliling kayak jamaah tabligh begitu. Kita keliling dari satu kota ke kota lain, dari satu daerah ke daerah lain.